wa rubbama shara al-'abdu ila halatin. Ada hamba-hamba Allah yang mereka itu idza sakata 'ani dzikir, dia udah biasa zikir begitu. Enggak bisa enggak selalu zikir, masak zikir, lagi di jalan zikir, lagi di mana-mana tempat zikir terus. Sampai-sampai apa? Taharrakal qalbu fis sadri mithlu harakatil walad fi batni ummih yatlubu dzikr. Jadi saking hatinya tuh udah terbiasa zikir, enggak zikir jadi enggak enak. Sampai-sampai dikatakan hatinya itu berdebar, di dalam hatinya bergerak, seakan-akan minta yang punya tubuh, yang punya hatiku zikir dong. Sampai-sampai dibilang gerakannya itu seperti gerakan anak bayi di dalam perut ibunya. Bu, kalau ada anak bayi dalam perut goyang-goyang, ibunya berasa gak? Berasa gak? Oh, ini anak nendang kanan nih, nendang kiri ini, kan berasa tuh di perut. Nah, ada orang-orang yang gak zikir hatinya berdebar, kayak minta zikir dong, zikir dong. Baik, melanjutkan pembacaan Syarah Ratibul Haddad. Kemarin kita berhenti dalam pembahasan bahwa zikir itu punya ta'thir, zikir itu punya pengaruh, yang pengaruhnya itu mampu memberikan hasil yang bisa dirasakan. Jadi dia tidak hanya dimensi jasmani, tidak hanya dimensi rohani saja, tapi zikir itu pun bisa sampai menyentuh dimensi jasmani. Kemarin sengaja kita elaborasi, kita perluas pembahasan tentang al-israf fil akal, berlebih-lebihan dalam makan. Karena saat ini di akhir zaman ini fenomena makan banyak itu menjadi satu hal yang seperti digaungkan begitu luar biasa, sampai kita nggak tahu memang aturan agama dalam urusan makan tuh bagaimana sih. Sampai kemarin kita bacakan riwayat Sayyidatuna Aisyah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW gara-gara makan sehari dua kali. Baik, kita tidak ulas lagi pembahasan itu, sudah cukup panjang lebar di bulan yang lalu kita bahas. Tapi yang ingin ditekankan dalam slide ini, di mana Al-Habib Alwi Al-Haddad mengatakan az-zikru mudhibun minal jasadi al-ajza' ar-radi'ata al-hasilata minal israfi fil akal wa min tanawilil luqamil haramir radi'ata al-hasilata minal halal fala yadullu 'alayha fa idha ihtaraqatil ajza'ir radi'atul khabithah wa baqiyatil ajza'u tayyibah sami'ta min kulli juz'in dhikra. Jadi dikatakan zikir itu bisa menghilangkan dari jasmani kita al-ajza' ar-radi'ah, komponen-komponen yang buruk yang merupakan hasil minal israf fil akal, gara-gara banyak makan. Jadi pengaruh banyak makan akhirnya berimplikasi ke tubuh, yang kita rasakan dengan penyakit, kegemukan kah, atau penyakit-penyakit lainnya yang dipengaruhi gara-gara banyak makan. Nah, zikir ini mampu tuh memberikan pengaruh. Nah, ada yang bilang, Habib, saya zikir rajin, saya zikir kuat, tapi kok enggak menghilangkan penyakit dalam tubuh ya? Jawabnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena zikir itu punya tingkatan. Ada zikir yang cuman menggunakan lisan, maka dia punya asar, tapi asarnya tidak akan signifikan. Kalau zikirnya dia tingkatin, dia pengaruhi juga bukan cuman dengan lisan, dia menghadirkan juga dengan janan, dia hadirkan Allah, kata-kata zikirnya dia resapi betul-betul menjiwai dalam dirinya, maka pengaruhnya pun akan berbeda. Artinya bukan salah rotibnya, bukan salah wiridnya, bukan karena zikirnya, tapi karena yang berzikirnya enggak khusyuk. Kira-kira jelas gak Bu?
sadayana parantos ngartos terang terang. Dah cuman 2 bisanya, lebih dari itu nggak tahu. Wa man tanawala lukamal haram, ini bukan cuman gara-gara banyak makan saja yang bisa membuat faktor ada unsur negatif dalam tubuh, tapi suapan-suapan yang haram itu juga bisa memberikan efek buruk bagi tubuh. Jadi makanan haram berbahaya, hati-hati. Fala buddalahu 'alaiha, maka ini bukan fala yadulu alaih, berarti fala buddalahu 'alaiha, makanya kita ini mau nggak mau, suka tidak suka, harus kita mesti punya mengimbangkan. Ini kita kadang udah berusaha mau makan sehat, beli sayur-sayuran, tahu sayur-sayurannya udah ada pestisida, udah ada racunnya. Kita lihat labelnya halal, tapi ternyata ada unsur haramnya. Makanya minimal untuk kita lepas dari tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, sebelum beli, sebelum belanja, pastikan dulu ini halal atau haram. Ini di Indonesia sudah ada lembaga otoritatif yang memberikan labeling halal. Nah, masalah Habib kadang kan dia main curang. Yang penting kita sudah berupaya, kita bisa menjawab di hadapan Allah, ya Allah, saya kalau mau lihat tanya dulu, nih ada halal MUI-nya enggak nih? Ini ada labeling halalnya enggak nih? Masalah kemudian ternyata dalam unsurnya itu ada sesuatu yang haram, itu nanti para penguasa, para pejabat, para menteri yang bertanggung jawab. Nah, berarti kan ada hal-hal yang kita nggak bisa menyikapi nih. Ada hal-hal yang di luar kudrah kita. Kayak tadi itu, judulnya label halal, nggak tahu dalamnya ada unsur yang haram. Ada pengaruh nggak? Ada, bukan nggak ada. Nah, bagaimana cara nyikapinya? Ini nih, kata alim ulama, salah satu caranya dengan zikir. Zikir ini bisa menghilangkan pengaruh efek negatif, efek buruk yang disebabkan gara-gara banyak makan, gara-gara ada makanan-makanan yang haram yang tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita. Berarti kalau begitu pengaruh zikir besar atau kecil? Zikir berarti berkah atau tidak? Tapi ini jangan disalahpahamin ya. Wah, kalau begitu besok saya makan aja duit haram, saya makan aja daging babi, makanan yang haram-haram. Karena dengan zikir bisa menghilangkan perkara yang haram dalam tubuh. Ini kalau ada yang mikir kayak begini, ngawur gak nih? Ngawur gak? Ngawur, bukan begitu cara pikirnya. Ini kita udah berusaha nih, berusaha nahan makan biar nggak banyak, berusaha untuk cari makanan minuman yang halal, tahu-tahu masih kebobolan gara-gara ada hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita, dan itu berimplikasi terhadap diri kita. Maka salah satu caranya untuk membersihkan itu dengan memperbanyak zikir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti dengan informasi seperti ini, apakah boleh memahami kita dengan zikir tetap halal makanan yang haram? Boleh nggak mikir begitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Yang haram tetap haram, dia nggak bisa menjadi halal gara-gara zikir, nggak ada urusan. Yang haram tetap haram, yang makan banyak itu tetap tidak dianjurkan. Adapun zikir mampu menghilangkan perkara buruk, ini adalah dalam perkara-perkara yang kita tidak punya kapasitas kemampuan lagi. Ini udah di luar tahta kudrah kita. Tapi ini dengan banyak kita berzikir, zikir ini akan membersihkan baik secara kita sadar ataupun kita tidak sadar terhadap apa yang buruk dalam tubuh kita. Alhamdulillah. Makanya dikasih kategori fa idza ihtaraqatil ajza'ir radi'atil khabithah wa baqiyatil ajza'i thayyibah. Nanti pengaruh zikir ini, nanti zikir tuh kayak lagi ngebakarin tuh, membakar perkara-perkara yang buruk untuk kemudian menyisakan di dalam tubuh kita perkara yang baik. Alhamdulillah. Bahkan ada orang-orang tertentu nih, mudah-mudahan kita bisa sampai kayak begini. Apa beliau katakan? Warubbama sharal abdu ila halatin. Ada hamba-hamba Allah yang mereka itu idza sakata an dzikir, dia udah biasa zikir begitu. Enggak bisa enggak selalu zikir, masak zikir, lagi di jalan zikir,
lagi di mana-mana tempat zikir terus. Sampai-sampai apa? Taharrakal qalbu fis sadri mithlu harakatil walad fi batni ummih yatlubu dzikr. Jadi saking hatinya tuh udah terbiasa zikir, nggak zikir jadi nggak enak. Sampai-sampai dikatakan hatinya itu berdebar, di dalam hatinya bergerak, seakan-akan minta yang punya tubuh, yang punya hatiku zikir dong. Sampai-sampai dibilang gerakannya itu seperti gerakan anak bayi di dalam perut ibunya. Bu, kalau ada anak bayi dalam perut goyang-goyang, ibunya berasa agak? Berasa agak? Oh, ini anak nendang kanan nih, nendang kiri ini, kan berasa tuh di perut. Nah, ada orang-orang yang nggak zikir hatinya berdebar, kayak minta zikir dong, zikir dong. Makanya nih mudah-mudahan nih kita semua nih yang sering hadir, sering zikir Ratibul Hadat, mudah-mudahan bisa sampai kayak begitu tuh. Jadi nggak zikir diingetin sama tubuhnya, seperti halnya kita nggak makan, perut bunyi begitu, mulai perih nih perut. Nah, bagaimana jasmani kita bisa ngingetin kita nggak makan, kita juga bagaimana melatih diri kita agar ruh kita juga merasa lapar kalau tidak zikir. Ini jangan gara-gara jalan, ya ini sinetron udah mulai jam segini nih, masih di jalan lagi. Jangan kangen sama film, sama sinetron, sama ngumpul. Bagaimana biar ada syuk, rasa lindu terhadap zikir dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Naam. Di slide ini slide terakhir dalam fasal tentang zikir. Beliau mengatakan man arada fawaidah zikir, siapa yang pengen tahu faidah-faidah zikir, falyatatabba'in nususal waridah. Maka disuruh yang punya kemampuan, coba aja cari baik nas Quran atau nas hadis. Fa fawaiduhu laysat bil qalil, faidah zikir ini enggak sedikit. Wa laysa ila hasriha min sabil, bahkan saking tidak sedikitnya artinya saking banyaknya enggak bisa dibatasin. Yaqta'us syaitan, salah satu yang paling gamblang adalah mampu mengunci, memotong pengaruh setan. Jadi kalau mau terhindar dari pengaruh setan, banyak-banyak baca zikir. Jadi kalau artinya berarti mafhum mukhalafahnya, kalau jarang zikir gampang digoda setan. Wa yuridur rahman, kalau pengen dapat ridha Allah zikir. Kalau pengen dapat anugerah dari Allah zikir. Wa yuzilul ham wal gham, bahkan zikir mampu menghilangkan kegalauan dan kegelisahan. Jadi menghilangkan kegalauan, kegelisahan dengan zikir, bukan status WA, status Instagram, curhat sono, curhat sini, curhat sama Allah lewat jalur zikir. Wa yajlibul faraha was surur, menarik bahagia dan sukacita. Jadi nyari kesenangan lewat zikir. Jadi zikir faedahnya ngilangin kegelisahan, kegundahannya, menarik kegembiraan. Wa yugawwil qalba wal badan, dan menguatkan hati serta menguatkan badan. Wa yuhayyijul qalba wal wajda, dan dapat menguatkan daripada perasaan. Wa yajlibur rizqa wa yuyassiruh, dan bisa menarik pintu rezeki dan memudahkan jalan untuk mendapatkan rezeki. Wa yaqsud dzakira mahabatan, dan orang yang berzikir itu akan Allah pakaikan di mata orang-orang di sekitarnya mahabatan, yaitu satu kewibawaan, satu haibah yang Allah berikan, dan itu berkah gara-gara banyak baca zikir. Wa yulhimuhu fi kulli amrin shawaba, dan orang yang senantiasa zikir, dia nih akalnya nih akan dibimbing oleh Allah. Kalau mau ngambil keputusan, pasti keputusannya itu nanti bakal dapat bimbingan. Nih kira-kira nih mau datang pengajian apa mau ngumpul, ntar hati ngarahin, udah pengajian aja, ntar di pengajian juga bisa kumpul. Jadi dia dapat langkahnya tuh yang shawab, yang benar, dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa yurithul muraqabata wal inaba, dan bisa mewariskan dalam rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurithul qurba minar rabb, dan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftahu babal ma'rifah, dan dibukakan pintu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhbitudz dzunub wal khati'at, dan mampu mendegradasi, menghilangkan dosa serta kesalahan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena perbuatan baik itu bisa menghilangkan perbuatan salah dan dosa. Jadi kalau kita punya dosa, jadi ini kita ngelakuin satu perbuatan dosa, maka kita harus berazam, ini gimana ya cara ngapusin dosa ini nih. Oh, kalau saya buat dosa saya sholawat 1000 kali. Nih saya buat dosa ini, saya sedekah. Karena setiap perbuatan baik bisa menghindarkan, membersihkan daripada perbuatan dosa, insya Allah. Dan terakhir sebagai penutup, wa man ta'arrafa ilallah fir rakha bi dzikrih ta'arrafa ilaihi fi syiddati bi birrih. Ini penting nih. Kata Imam Haddad, kata cucu beliau mengatakan, siapa yang kenal, tahu, nyadar, merasa dekat dengan Allah ketika dalam keadaan lapang, dia rezeki lagi banyak, tetap ibadah. Rezekinya lagi bagus, tetap ingat Allah. Keadaan lagi senang, tetap zikir, nggak lupa sama Allah. Maka orang yang seperti itu, ta'arrafa ilaihi fi syiddah bi birrih, maka Allah nanti akan mengenal dia, akan nolong dia kalau dia dalam keadaan susah. Kalau kita kan kadang suka kebalikan, giliran lagi susah baru ingat sama Allah, giliran lagi senang lupa sama Allah. Sholatnya ditunda-tunda, kadang ditinggal sholatnya. Giliran udah susah, lagi sakit, baru ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diingetin, kalau lagi senang ingat sama Allah. Nanti saat kita susah akan banyak datang kemudahan demi kemudahan yang akan Allah beri dikala kita susah. Maka kalau saat kita susah, kita kayak nggak dapat pertolongan, la talumu illa nafsak. Jangan nyalain Allah, salahin diri kita. Oh iya, ya Allah minta maaf, saya lagi senang lupa sama Allah, pantas saya diuji, saya diberikan kesusahan saat saya lagi keadaan susah. Wa huwa sababun linuzulis sakinah wa hufufil malaikah wa ghasyanir rahmah. Karena zikir adalah tempat turunnya ketenangan, dapat naungan dari malaikat, dan dapat siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Berarti sekali lagi saya mau tanya, faidah zikir banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Maka jangan sampai satu hari kita kosong dari zikir. Jadi bikin gimana kita nggak bisa lepas dari makan, begitu juga kita jangan lepas dari zikir. Faidahnya besar, faidahnya banyak, jangan kita sia-siakan, insya Allah.